Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk ke video yang kedua untuk pelajaran PKN. Masih kelas 4. Tema 9. Nah, materinya untuk yang video yang kedua ini sepertinya sudah cukup jelas ya. Jadi itu nggak perlu dikerjain ininya. Ini tuh sebenarnya undang-undangnya pasal berapa aja, sepertinya kelas 4 nggak usah ya. Jadi untuk yang materi ini tadi contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Tadi kan kita jelaskan di video yang sebelumnya itu bahwa menjaga hak dan kewajiban itu harus dilakukan, harus dilaksanakan. Nah, bagaimana cara menjaga hak dan kewajiban secara seimbang? Yaitu 1. Menjaga kebersihan lingkungan agar tubuh tetap sehat. Jadi kebersihan lingkungan dijaga, kita juga akan mendapatkan tubuh yang sehat. Tidak membuang sampah sembarangan agar terhindar dari bencana banjir. Nah, ini juga ketika kita tidak membuang sampah sembarangan, menjalankan kewajiban kita, maka kita akan mendapatkan hak kita dengan baik. Tidak terjadi banjir juga merupakan hak dari masyarakat, dari manusia. Kemudian menanam pohon rindang untuk mendapatkan udara bersih dan sehat. Nah, menanam pohon rindangnya itu adalah kewajiban kita, turut melestarikan lingkungan, kemudian hak kita mendapatkan udara yang bersih juga sehat. Nah, itu adalah contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Sekarang, rasa cinta dan bangga terhadap tanah air dapat diwujudkan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Ini juga jadi kalau kita melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia untuk melestarikan lingkungan, itu juga menunjukkan rasa cinta dan bangga kita terhadap tanah air. Nah, hak dan kewajiban negara Indonesia itu diatur dalam undang-undang. Nah, di sini ada kewajiban dan hak-haknya. Di sini ada tanda titik 2 itu sebenarnya untuk menunjukkan pasal-pasal berapanya ya, undang-undang pasal berapa, tapi kita tidak perlu kerjakan. Kewajiban warga negara Indonesia itu menjunjung hukum dan pemerintah, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, membayar pajak, mengikuti pendidikan dasar. Kemudian hak-haknya ada menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintah. Jadi tidak ada yang namanya perbedaan warga negara Indonesia di mata hukum, semuanya sama, tidak ada yang kebal hukum. Menikmati hidup layak, mengeluarkan pendapat apabila memiliki pendapat, kemudian beragama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, membela negara, mendapatkan pendidikan yang layak, mengembangkan kebudayaan Indonesia, menikmati kekayaan alam. Nah, sekarang bentuk kerjasama antar warga masyarakat dan antar warga dengan pemerintah dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah, kerjasama antar warga masyarakatnya, misalnya melaksanakan kerja bakti atau bisa menanam pohon bersama. Nah, bersama warga di satu lingkungan ya. Nah, untuk kerjasama antar warga dan pemerintah, contohnya pemerintah membuat undang-undang yang berkaitan dengan kelestarian sumber daya alam, dan warga negara mematuhi undang-undang tersebut. Nah, kalau
tercipta kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, nanti yang akan menikmati hasilnya adalah kita sendiri yang menikmati manfaatnya. Hidup aman, terus kapan saja bisa menikmati hasil alam, hidup nyaman di lingkungan yang bersih, kemudian tercukupi segala kebutuhan yang disediakan alam, kesejahteraannya meningkat, kemudian pembangunan juga berjalan dengan lancar. Selanjutnya, air adalah kebutuhan pokok manusia. Tanpa air, manusia tidak bisa melanjutkan kehidupan. Terpenuhi kebutuhan air bersih merupakan hak warga masyarakat. Nah, jadi hak warga masyarakat salah satunya adalah terpenuhi kebutuhan air. Airnya air bersih. Ya, hak memanfaatkan air bersih hendaknya diikuti dengan kewajiban menjaga ketersediaan air bersih. Contohnya, tidak menghambur-hamburkan air. Kemudian contohnya lagi atau menggunakan seperlunya. Menjaga ketersediaan air caranya dengan menanam banyak pohon. Itu sangat berpengaruh karena apabila kita menanam pohon, akar pohon itu dapat menahan air di tanah sehingga akan menjadi cadangan air pada saat musim kemarau ya. Kemudian ketersediaan air juga bisa terganggu apabila ada hal-hal yang dilakukan seperti berikut, misalnya membuang pohon di hutan, menebang pohon di hutan, kemudian membuang sampah yang tidak bertanggung jawab, kemudian perubahan fungsi lahan hijau. Perubahan fungsi lahan hijau itu maksudnya mengubah hutan menjadi perkebunan dengan cara merusak, menebang atau membakar hutan tersebut. Nah, ini juga bisa menyebabkan ketersediaan air bersihnya terganggu karena tidak ada akar tanaman yang menahan air di dalam tanah. Ya, kemudian upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih, caranya membuat lubang resapan untuk menampung air hujan, menanam pohon, dan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Nah, menjaga kelestarian lingkungan yang penting dilakukan demi terjaganya ketersediaan lingkungan alam yang bersih dan sehat, serta terjaga sumber daya alamnya sebagai sumber energi yang penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kalau kalian ingin kebutuhan manusia tetap terjaga, berarti kita harus selalu senantiasa menjaga kelestarian lingkungan. Nah, selanjutnya kita isi tabel ini ya. Menjalin persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti berikut. Sikap persatuan dan kesatuan di rumah. Salah satu contoh yang menjalin persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, misalnya membagi tugas rumah dan dilakukan bersama-sama bersama-sama. Artinya jangan biarkan orang tua kalian capek sendiri, tapi kalian juga harus ambil bagian dalam pekerjaan rumah ya. Untuk contoh yang selanjutnya nanti kalian bisa coba sendiri. Sikap persatuan dan kesatuan di sekolah. Contohnya, persatuan dan kesatuan di sekolah mengerjakan tugas bersama. Mengerjakan tugas bersama teman kelompok. Kemudian sikap persatuan dan kesatuan di masyarakat, contohnya membersihkan, di kerja bakti ya, kerja bakti atau membersihkan lingkungan bersama-sama. Lingkungan bersama-sama warga. Masyarakat. Nah, materi untuk pelajaran PKN tema 9 sudah beres. Jadi untuk anak-anak yang kelas
4. Materi untuk tematik tema dari awal, dari tema semester 2 itu tema 6, 7, 8, dan 9 sudah beres Ibu terangkan. Tinggal yang Ibu tinggal pelajaran matematika sama bahasa Inggrisnya, kemudian ke latihan ujian akhir semester ya, penilaian akhir semester. Jadi untuk tema 9 sudah beres, tema 6, 7, 8, 9 sudah beres ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.